semula. Nah, Kak Henry, tahu nggak sih acara hari ini tuh kita bakal ngapain aja? Wah, tentang apa nih, Kak? Jadi, pagi hari ini itu kita akan sama-sama membahas terkait learning model yang diterapkan di kampus kita nih, Kak Henry. Dan nantinya akan dipandu oleh narasumber kita yang luar biasa. Jadi, kalau teman-teman di sini kepo narasumber kita siapa, jangan lupa untuk stay dari awal hingga akhir ya. Dan juga apabila ada pertanyaan, dapat dicatat untuk nantinya disampaikan pada sesi tanya-jawab. Benar banget, Kak Brili. Mungkin sebelum melanjutkan acara, saya ingin membacakan peraturan supaya acara pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Yang pertama, peserta diharapkan menonaktifkan mikrofon, mengaktifkan kamera, serta menggunakan virtual background yang telah diberikan. Yang kedua, peserta diharapkan menuliskan format nama underscore fakultas. Yang ketiga, jika peserta ingin mengajukan pertanyaan kepada pembicara, diharapkan untuk raise hand lalu on mic ketika dipersilakan oleh MC. Selanjutnya, peserta diharapkan mengikuti acara hingga selesai serta mengisi Google Form evaluasi sebagai syarat mendapatkan e-sertifikat. Yang terakhir, peserta mengisi link presensi pada akhir acara. Oke, makasih Kak Henry. Teman-teman juga bisa melihat kembali peraturannya di kolom chat Zoom yang sudah di-share oleh kakak-kakak panitia. Nah, oke, sebelum kita masuk ke acara inti nih, ada satu hal lagi Kak Henry yang gak kalah menarik. Aku mau ngajak teman-teman semua yang ada di room ini untuk sama-sama yel-yel bareng nih Kak, biar sama-sama semangat, karena pagi hari ini mungkin masih ada yang ngantuk, mungkin masih ada yang belum cuci muka, makanya kita mau yel-yel dulu. Tapi bukan aku sama Kak Henry yang pimpin yel-yelnya. Jadi, mulai untuk Kak Rizka dan Kak Kirana untuk bantuin pandu yel-yel kita. Halo Kak Henry sama Kak Brili. Thank you banget. Oke, buat semakin kita bakar semangat teman-teman juga ya kan, Kir? Betul. Kita langsung mau yel-yel aja ya. Ini aku share liriknya biar kalian tahu yel-yelnya kayak apa. Oke, ajarin dulu dong. Masa cuma di-share doang? Boleh. Nggak, aduh. Langsung aja kali ya. 1, 2, 3. Happy lalala FKFTP. Happy bareng FEB. Gedung Justinus, Gedung Albertus. Bersama kita happy. Kuliah bareng, kuliah asik dengan SLM. Hoi Aristoy. Nah, gimana teman-teman? Kalian udah bisa belum nih? Udah bisa belum ya ini ya? Betul. Aku kan pengen denger juga ya. Bener banget. Aku pengen denger suara teman-teman. Jadi kalau boleh on mic-nya kita bareng-bareng. Masa cuma kita sendiri ya tadi ya? Nggak enak dong. Betul, Kak Henry dan Kak Brili juga boleh ikutan. Langsung kita on mic bareng-bareng ya. Lagi kali ya, lagi sekali lagi. Oke. 1, 2, 3. Happy lalala FKFTP. Happy bareng FEB. Gedung Justinus, Gedung Albertus. Bersama kita happy. Kuliah asik dengan SLM. Hoi Aristoy. Keren banget. Kita kembaliin ke MC hits kita ini. Silakan. Oke, thank you Kak Rizka dan teman-teman. Nih kita coba semuanya nih ya. Mungkin teman-teman boleh on cam nih. Kita coba sekali lagi tapi bareng-bareng. Oke nggak nih kira-kira? Bapak Ibu dosen yang hadir juga boleh banget. Gimana nih? Kak Rizka, Kak Kirana, kira-kira kita bisa nggak nih mencoba bareng-bareng satu room ini? Tentu banget. Langsung kita coba bareng-bareng ini. Oke, kita on mic dulu dong, yuk. On mic. Wah, yang on mic baru dikit nih. Kayaknya aku panggilin satu-satu deh. Ayo Kak Daniel, Kak Vincent, Kak Yohana, Kak Alex. Ayo on mic. 3. Happy lalala FKFT. Happy bareng FEB. Gedung Justinus bersama kita happy. Kuliah asik dengan SLM. Hai Aristoy. Woi, asik
banget. Mungkin nanti nih di tengah-tengah atau di akhir kita bakal coba lagi ya nih Kak Rizka dan Kak Kirana. Jadi jangan bosen-bosen untuk bawain yel-yel, oke? Thank you Kak Rizka dan Kak Kirana. Keren nih, semuanya udah kelihatan lebih semangat. Dan teman-teman, selanjutnya kita akan masuk ke inti acara yang udah kita tunggu-tunggu pastinya. Dan pastinya kalian juga udah mempersiapkan diri. Oke, kepada Insinyur Tri Hesti Mulyani MT, Kepala Pusat Kajian dan Pengembangan Kurikulum atau juga dosen FAD, dan Dr. DRA Lucia Hernawati MS, Kepala Pusat Kajian dan Pengembangan Andragogi atau dosen psikologi, saya persilakan. Terima kasih Prilia dan Henry. Saya akan share screen ya. Terlihat? Ya, sudah Bu. Baik, saya full screen. Baik, selamat pagi teman-teman mahasiswa. Hari ini kita akan ngobrol bareng ya. Kalau diskusi tidak, kita ngobrol bareng santai saja dalam waktu sekitar 2 jam ke depan ya. Baik. Tadi sudah disampaikan oleh kakak-kakak MC, ada Prilia dan Henry, bahwa hari ini kita akan mengenalkan atau akan mengobrolkan tentang learning model yang digagas di Unika ini dan sudah mulai diuji cobakan di semester ini untuk beberapa mata kuliah. Mungkin ada yang sudah mengalami dan bertanya-tanya, ini apa sih kok sekarang tugasnya kayak gini begitu ya. Nah, oke, kita akan menyampaikan materi terkait Sugio Pranoto Learning Model. Ya, apa itu Sugio Pranoto Learning Model yang mungkin sering Anda dengar dari para dosen atau dari kakak-kakak Ormawa. Kita menyingkatnya dengan nama SLM, ya, Sugio Pranoto Learning Model. Nah, saya akan menyampaikan konsep, ya, kemudian nanti indikator dan parameter. Selanjutnya nanti Bu Lucy akan melanjutkan bagaimana mengimplementasikan SLM ini dalam proses pembelajaran terkait dengan aktivitas mahasiswa itu nanti seperti apa sih begitu. Ya, saya akan mulai dulu dari konsepnya. Ya. Nah, konsep yang digagas di SLM ini kita tuh ingin membentuk satu model yang khas Unika banget gitu. Jadi harapannya nanti kalau orang lain melihat profil Anda, ini kok kayak gini ya, lulusan ini pasti produknya Unika begitu. Jadi kita ingin menciptakan sebuah proses yang khas Unika gitu. Nah, tujuannya adalah ingin menciptakan atau menghasilkan, menyiapkan lulusan yang selain pinter ya, menguasai ilmu pengetahuan, dia juga punya kedewasaan moral dan kepribadian. Sehingga dalam setiap situasi itu akan selalu proaktif ambil peran. Mau mengambil posisi apapun situasinya. Jadi tidak harus disuruh, tetapi berinisiatif, oke, saya ambil posisi ini. Saya siap menjalankan tugas ini. Itu yang kami gagas dari konsep ini. Kemudian bagaimana untuk bisa ke arah sana? Ya. Nah, kita akan menggodoknya melalui proses pembelajaran. Ya. Nah, proses pembelajaran di SLM ini diharapkan kita bisa menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Nah, menyenangkan bukan berarti terus lucu, santai, nyanyi-nyanyi, enggak ya. Tapi menyenangkan di sini itu adalah dosen dan mahasiswa itu ada satu interaksi yang sangat aktif, yang sangat dinamis. Sehingga proses belajar itu bisa menimbulkan passion bagi siapapun yang ikut di mata kuliah itu. Ya, jadi nanti mahasiswa diharapkan itu pada saat mengikuti proses belajar itu tahu-tahu waktunya habis. Tidak ada lagi proses untuk mengantuk, tidak ada lagi proses untuk bengong begitu. Tapi kita itu asik, tahu-tahu waktunya habis. Nah, itu yang kita sebut atau yang kita gagas dengan proses belajar yang menyenangkan. Jadi dosen dan mahasiswa ada interaksi, ada partisipasi yang aktif dalam setiap tahap proses pembelajaran.
Di samping itu juga kita akan melibatkan alumni. Nah, tujuannya adalah alumni kan sudah berkiprah di luar. Dosen memberikan teori di dalam, di kampus ya. Nah, dengan kita mengundang alumni di dalam proses belajar itu, maka akan terjadi link, akan terjadi keterkaitan antara teori yang diberikan dosen di kelas dan pengalaman kontekstual, pengalaman nyata di lapangan terkait dengan perkembangan-perkembangan yang terjadi di dunia kerja masing-masing bidang, ya, dunia industri, dunia usaha, gitu. Kemudian kita mulai masuk ke indikatornya. Kalau tadi adalah konsepnya seperti itu, maka untuk bisa menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, maka di sini kita akan menawarkan sebuah situasi yang joyful. Kita sebutnya ini sebagai joyful SLM. Jolly, open-minded, youthful, dan full of energy. Nah, kalau ini kata-kata ini adalah kata-kata kunci yang kami cari, apa ya, joyful. Joyful, terus kita buat sebuah akronim gitu ya, dianggap sebagai akronim. Nah, inilah spirit yang kita akan munculkan selalu dalam setiap proses pembelajaran. Ya, jadi dalam proses itu akan terjadi dinamika yang aktif. Tidak lagi mahasiswa diam gitu. Tidak lagi ngantuk. Seringkali kan teori terus ya, kita mendengarkan dosen begitu terus tahu lah kok les gitu. Oh, kayaknya saya tertidur ini mendengarkan dosen dongeng begitu. Nah, SLM akan mencoba membongkar itu. Bagaimana kita semua itu antusias di dalam sekian waktu proses belajar. Nah, parameternya kalau kita akan dinamika akademik yang joyful itu, parameternya adalah nanti bagaimana ukurnya. Nah, di akhir pembelajaran, apakah itu di akhir tatap muka atau di akhir tengah semester atau di akhir semester, itu nanti dosen yang akan men-setting sendiri, akan diadakan refleksi. Baik refleksi yang dilakukan oleh dosen, teacher self-reflection, atau juga mahasiswa juga melakukan refleksi, dan Tendik juga begitu. Karena bisa jadi Tendik juga ikut heboh, ikut sibuk di dalam Joyful SLM ini, karena misalnya pertugasan, pengumpulan itu ada di bagian TU begitu. Tendik menjadi lebih sibuk lagi barangkali. Nah, ini akan kita lakukan refleksi itu, dan kita akan memotret bagaimana tanggapan mereka, bagaimana rasa yang mereka rasakan selama mengikuti proses ini begitu. Ya. Oke, berikutnya indikator yang kedua adalah kampus ini menjadi tempat yang ngangeni kalau orang Jawa bilang, yang dirindukan, karena di situ Anda akan belajar aktif, Anda akan digembleng untuk menguatkan karakter mahasiswa. Nah, KKVPT barangkali Anda sudah mengenal ini ya, sudah dikenalkan di dalam ATGW. Nah, indikatornya seperti itu. Terus parameternya seperti apa? Nah, parameternya di sini kalau kita akan menggembleng karakter mahasiswa yang KKVPT ini adalah mahasiswa itu terlibat aktif di dalam proses belajar. Ya, diajak untuk berpikir kritis, kreatif, visioner, serta punya kepedulian dan tangguh dalam setiap situasi. Nah, KKVPT ini akan membuat situasinya menjadi dinamis sekali. Jadi saya membayangkan kalau kita itu libur panjang, itu kangen mau ke kampus. Karena ya di kampus ini kita sangat dikelilingi dengan suasana yang menyenangkan, yang passionnya luar biasa begitu. Ya, sehingga kalau libur itu kangen banget pengen ke kampus begitu. Kemudian indikator berikutnya,
alumni menjadi bagian dari proses pendidikan. Tadi di bagian depan saya sudah menyampaikan bahwa alumni bergandengan erat dengan kampus begitu. Dan beberapa waktu yang lalu kami sudah berdiskusi dengan para alumni dan mereka beberapa menyatakan siap untuk kembali ke kampus untuk memberikan wawasan pada adik-adik kelasnya begitu. Nah, alumni ini adalah harapan kami adalah mereka bisa menyampaikan wawasan terkait bagaimana sih perkembangan di dunia kerja, bagaimana sih situasi di lapangan, dunia usaha, dunia industri. Ya. Nah, kita sudah mencoba melibatkan beberapa alumni dalam beberapa pertemuan begitu. Barangkali ada di antara kalian yang sudah merasakan itu dalam 5 minggu ini begitu. Nah, diharapkan nanti pelibatan alumni ini bisa semakin bertambah. Kemudian indikator berikutnya adalah ada keseimbangan teori dan praktek. Nah, kalau kita cermati porsi S1 itu kan bagaimana Anda menggunakan teori untuk membuat sebuah solusi pada sebuah kasus begitu. Ya. Nah, parameternya adalah bagaimana aktivitas belajar yang Anda rasakan, yang dilakukan. Jadi kalau kita ingin menciptakan keseimbangan antara teori dan praktek, maka ada aktivitas yang Anda akan dilibatkan langsung ke masyarakat. Anda akan dilibatkan langsung ke dunia industri atau dunia usaha begitu. Melalui apa? Melalui pertugasan. Barangkali selama ini sudah ada yang merasakan kok ada tugas keluar ya, kok ada tugas harus wawancara dengan siapa begitu. Nah, itu adalah bagian dari ini. Bagian dari kita mau menyeimbangkan antara teori dan praktek. Jadi tidak melulu proses belajar itu Anda hanya terima saja sekian banyak teori dari dosen. Ya, ibaratnya orang disuapin itu Anda hanya disuapin terus sampai kenyang banget. Nah, kalau sudah kenyang banget kan endingnya malah tidur, malah sakit perut. Nah, ini enggak gitu loh. Jadi teori pasti akan diberikan, tapi sekarang bagaimana teori itu konteksnya dengan lapangan begitu. Kemudian indikator terakhir nih kayaknya. Kalau semua tadi yang di depan tadi sudah dilakukan, maka idealnya kalau itu berhasil adalah kehadiran mahasiswa dalam setiap perkuliahan itu tinggi, walaupun tidak diikuti dengan presensi. Nah, kalau sampai sekarang kan barangkali presensi masih menjadi prasyarat ujian ya, 75% baru kita bisa dapat tiket masuk ke ujian. Tapi dengan SLM ini nanti diharapkan karena mahasiswa itu sangat antusias, atmosfernya sangat mendukung, kalau nggak ke kampus itu malah jadi pusing, pegelinu, ya, rindu begitu, maka kita ke kampus atau kita mengikuti kuliah itu karena kita senang, karena kita butuh. Mau di presensi atau enggak urusan. Yang penting saya rindu dapat ilmu, dapat suasana yang menyenangkan itu. Ya, maka antusias kehadiran mahasiswa nanti akan menjadi tanda bahwa oh, ini mahasiswa cukup tinggi masuk ke kampus begitu, mengikuti proses pembelajaran. Nah, itu adalah spiritnya dari SLM, indikator dan parameternya. Selanjutnya, bagaimana implementasi SLM ini akan dilaksanakan? Monggo dipersilahkan Bu Lucia untuk menyampaikan. Saya akan mengoperasikan PPT-nya, Bu. Terima Dipersilahkan. kasih, Bu Heni. Halo teman-teman, masih semangat ya? Waduh, ini saya lihat 82 orang sekarang yang ada di ruang Zoom ini. Senang banget bersama dengan 82 orang mahasiswa Unika. Tadi Bu Hesti sudah menceritakan tentang konsep gitu ya, tentang indikator, parameter. Sekarang kita mau ngobrolin tentang gimana nih ya pelaksanaannya dalam satu semester. Satu semester itu kalau 2 SKS berarti 16 kali pertemuan, teman-teman. Kalau 4 SKS berarti 32 kali pertemuan. Nah,
Jadi yang pertama adalah mempersiapkan RPS. RPS itu adalah rencana perkuliahan semester. Ini di sini dosen itu mempersiapkan dulu gitu ya. Jadi dosen itu bukan mempersiapkan satu malam sebelum kuliah berlangsung, nggak gitu. Tetapi sudah mulai jauh-jauh hari sebelum kuliah dimulai sudah dipersiapkan. Nah, kami dari LP3 juga sudah mempersiapkan sistem RPS digital. Jadi dosennya nggak usah terlalu repot, ngetik lagi manual, nggak gitu ya. Tetapi tinggal pilih saja, klik, dan seterusnya, jadi akan memudahkan. Nah, dalam mempersiapkan ini, dosen bersama dengan alumni. Jadi kalau disebutkan alumni itu kan berarti kakak-kakak kita ya, teman-teman ya, yang sudah lulus, yang saat ini sudah bekerja, yang sudah punya banyak pengalaman. Nah, dosen demikian juga alumni mendiskusikan ini nanti materinya apa saja, lalu juga metode pengajarannya akan seperti apa gitu ya. Karena nanti kalau di Sugio Pranoto Learning Model kita pun akan melihat detailnya, bisa jadi berbeda. Materi dan aktivitas ini dipersiapkan dari awal. Lalu dari diskusi dosen dan alumni ini akhirnya dibuatlah RPS. Sekali lagi RPS kita sudah digital loh teman-teman, bukan lagi manual. Jadi ini sudah satu langkah lebih maju ya dibandingkan dengan RPS yang manual. Oke. Ya, next Bu Hesti. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, yang ketiga teman-teman. Pada waktu diaplikasikan di kelas gitu ya. Pada waktu diaplikasikan di kelas, itu dosen itu bicara hanya 50%, teman-teman. Jadi kalau 2 SKS itu muatannya kan 90 menit total. Jadi 45 menit saja yang dosennya bicara. Pertanyaannya, 45 menit itu saya ngomong ini siapa gitu kan. Maka 45 menit itu yang bicara adalah mahasiswa. Loh kok bisa mahasiswa? Mahasiswa suruh ngomong apa? Nah ini teman-teman. Di bawah ini disebutkan kita mau pakai metode andragogi. Jadi kalau metode andragogi itu adalah metode pembelajaran di mana semua mahasiswa itu dianggap sebagai orang dewasa. Karena memang sebetulnya usianya itu sudah masuk pada usia dewasa awal. Jadi ciri-cirinya itu sudah punya pengalaman sendiri, sudah punya kemauan untuk belajar, nggak usah dioyak-oyak gitu ya, nggak usah dioyak-oyak kayak anak SD gitu ya, tapi sudah punya kemauan belajar, sudah tahu tujuan belajar itu apa, sudah mengembangkan konsep diri gitu ya, sehingga mahasiswa itu apa ya akan senang banget ya kalau dia terlibat dalam proses pembelajaran. Biasanya nih kalau mahasiswa mendengar dosennya itu banyak bicara, mahasiswanya ini sibuk sendiri, sibuk gambar, sibuk nulis, yang nggak tahu yang ditulis apa, yang digambar apa gitu ya, atau sibuk main game atau chat sama temannya. Tapi kalau dia dilibatkan dalam pembelajaran dengan metode andragogi ini tadi, maka semua mahasiswa akan terlibat dalam pembelajaran tersebut. Nah, ada beberapa teknik teman-teman yang bisa dipakai dosen. Nah ini sekalian teman-teman silahkan mengingat ya dosenku itu pakai metode yang mana gitu ya. Nah ini yang pertama ini discovery learning. Jadi kalau discovery learning ini berarti dosen memberikan tugas pada mahasiswa, diminta untuk membaca jurnal misalnya, diminta untuk membaca satu chapter textbook misalnya begitu. Itu adalah discovery learning. Oke. Kemudian cooperative learning. Cooperative learning ini bisa jadi begini. Kelas dibagi pada kelompok-kelompok kecil. Lalu satu kelompok diminta presentasi. Sementara kelompok yang lainnya diminta untuk mengkritisi, misalnya begitu. Itu adalah cooperative learning. Kemudian problem based learning ini, misalnya dosen memberikan sebuah kasus, lalu kemudian bedah kasus, gitu ya. Ada sebuah kasus, kemudian dianalisa bersama. Ada lagi project based learning. Project based learning ini contohnya adalah misalnya di akhir perkuliahan ada satu kelompok diminta untuk membuat project tertentu. Project tertentu. Kalau saya dari Fakultas Psikologi, saya mengajar mata kuliah Psikologi Pendidikan, itu ada materi tentang classroom management. Classroom management itu
sebetulnya intinya adalah bagaimana mengelola kelas, gitu ya. Bagaimana guru mengelola kelas. Lalu saya memakai project based learning ini dalam bentuk saya meminta satu kelompok, gitu ya, satu kelompok untuk membuat simulasi. Ada yang berperan sebagai siswa, ada yang berperan sebagai guru. Lalu kemudian guru itu mengelola kelas. Jadi biasanya kan kalau di kelas kan siswa itu ada yang antusias mengikuti pelajaran, ada yang ngantuk, ada yang ngomong sendiri gitu ya. Lalu bagaimana peran atau bagaimana cara si guru itu supaya semua siswa itu bisa berperan serta di sebuah matkul tertentu atau sebuah mata pelajaran tertentu. Ada juga yang dalam bentuk relating, experiencing, applying, cooperating, transferring, atau disebut REACT ini, tetapi semuanya, sekali lagi, semua jenis-jenis teknik yang dipakai di Sugio Pranoto Learning Model itu intinya akan menguatkan KKVPT. Jadi teman-teman, kalau teman-teman itu semuanya aktif di kelas, berarti kan ikut terlibat. Terlibat dalam berpikir kreatif, terlibat di dalam berpikir kritis, gitu ya. Terlibat di dalam berpikir visioner. Berpikir visioner ini terutama dalam problem based learning atau juga project based learning, teman-teman. Lalu kemudian di situ juga mahasiswa itu diajak untuk peduli. Nah, peduli ini gimana nih? Misalnya ada teman-teman satu kelompoknya, ada yang tidak jelas tentang suatu materi tertentu, maka teman yang lain ikut menjelaskan sehingga satu kelompok itu menjadi mengerti semua, gitu ya. Sehingga mahasiswa tidak diperkenankan untuk hanya memikirkan dirinya sendiri, tetapi juga memikirkan teman-teman yang lain di kelompok kecilnya maupun di kelasnya. Satu lagi adalah tangguh. Nah, ini tangguh ini begini. Biasanya kan mahasiswa itu sering mengeluh. Kok tugas lagi toh Bu? Kemarin kan sudah dikasih tugas. Yang kemarin aja belum dikerjakan kok, ya. Atau kalau sudah dikerjakan ini capeknya belum hilang loh. Nah, gitu ya. Nah, ini diharapkan dengan mengikut sertakan mahasiswa mulai dari pertemuan yang kedua, karena kan biasanya kalau pertemuan pertama itu bicara soal RPS gitu ya. Maka mulai dari pertemuan kedua hingga pertemuan yang terakhir, mahasiswa itu kalau terus dikasih tugas itu dia akan tangguh. Akan mengerjakan, tidak lagi pakai ngedumel gitu ya. Oke. Karena begini teman-teman, nanti kalau teman-teman bekerja, itu juga banyak ya yang harus dikerjakan. Nah, dalam mengerjakan tugas-tugas yang banyak itu juga dibutuhkan ketangguhan, intinya begitu. Kalau sekarang menjadi mahasiswa sudah biasa tangguh, tentu saja nanti kalau sudah bekerja juga akan tidak kaget gitu ya, akan tidak lagi ngedumel, tidak lagi jengkel gitu ya apabila dikasih tugas-tugas yang banyak di perusahaan. Nah, mungkin teman-teman bertanya-tanya ya. Terus ini yang namanya alumni itu di mana ya perannya ya? Nah, saya cerita sedikit teman-teman di pengalaman saya pada mata kuliah psikologi pendidikan. Kemarin itu hari Jumat, kelas saya kami itu mengundang seorang alumni. Jadi alumni dari mahasiswa profesi MAPRO, mahasiswa profesi magister psikologi. Jadi S2 tetapi yang profesi. Dia sekarang sudah menjadi psikolog sekaligus memiliki sekolah berasrama. Jadi sekolah luar biasa atau sekolah SLB yang berasrama. Nah, dia punya 18 siswa, lalu kami minta untuk bercerita bagaimana dia mengelola yang 18 orang itu, bagaimana proses pendidikannya, dan bagaimana intervensi yang diberikan. Satu minggu yang lalu itu, atau Kamis atau Jumat, satu minggu yang lalu, materi yang disampaikan di kelas dengan metode cooperative learning itu adalah pembelajaran untuk anak berkebutuhan khusus. Ya. Jadi di situ dijelaskan semua anak punya kesempatan untuk belajar, termasuk di dalamnya anak berkebutuhan khusus. Tetapi kan itu nggak gampang ya teman-teman ya. Anak itu misalnya sekolah di sekolah umum, lalu dia nanti akan dibully dan seterusnya. Kalau dia sekolah di sekolah luar biasa, lalu bagaimana perlakuan guru dan seterusnya.
Nah, 1 minggu yang lalu diberikan teorinya, kemudian kemarin kami mengundang alumni untuk bercerita. Di lapangan itu bagaimana ya? Kenyataannya itu bagaimana? Apakah ada gap antara teori dengan praktek? Ternyata sesudah kemarin kami mendengarkan masukan dari alumni, semua mahasiswa menjadi paham. Ada gap bahwa tidak seindah di teori, intinya demikian. Yang anak-anak berkebutuhan khusus yang sekolah di sekolah umum tidak sepenuhnya bisa diterima oleh teman-temannya. Bullying itu masih banyak. Bullying itu bukan hanya dari teman-teman, tetapi juga dari gurunya. Nah, ini jadi ini peran dari alumni itu bercerita, teman-teman. Meluaskan cakrawala pemikiran mahasiswa atau memperkaya pemikiran mahasiswa tentang teori-teori yang sudah dipelajarinya. Oke. Lalu kemudian di akhir semester, teman-teman. Di akhir semester ini kemudian saling berefleksi, saling mengevaluasi. Materi yang sudah disampaikan 16 kali pertemuan itu bagian yang mana ya yang bisa dilanjutkan atau bagian yang mana ya yang akan dikurangi. Itu manfaat dari refleksi atau manfaat dari evaluasi. Nah, cara refleksinya itu adalah dosen mengisi teacher self-reflection. Mahasiswa mengisi student satisfaction survey. Tadi ada satu lagi adalah Tendik. Tendik juga akan mengisi form yang sudah disiapkan. Nah, dari refleksi ini sekali lagi manfaatnya adalah untuk bisa mengevaluasi bagian mana dari materi perkuliahan, metode perkuliahan yang bisa dilanjutkan untuk semester yang akan datang dan bagian yang mana yang perlu dikurangi. Oke, mari kita lanjut lagi, Bu Hesti. Nah, sekarang kita akan melihat kalau Sugio Pranoto Learning Model itu seperti yang sudah saya sampaikan tadi dan Bu Hesti sampaikan tadi, terus mahasiswa ini gimana ya? Kira-kira kesibukan apa yang harus dilalui mahasiswa? Oke, mari kita lanjut lagi, Bu Hesti. Nah, ini teman-teman. Berarti dengan andragogi method, gitu ya, mahasiswa itu diajak untuk aktif mengikuti setiap aktivitas pembelajaran dengan antusias. Kata antusias kita underline ya, teman-teman ya. Antusias itu berarti gembira, semangat. Nah, gitu teman-teman. Jadi aktifnya itu bukan lagi aktif dengan jengkel, aktif dengan ngedumel gitu ya, tetapi aktif dengan gembira, aktif dengan semangat. Karena sekali lagi kita mau benar-benar ngerti nih tentang teori-teori, kita benar-benar mau tahu apa yang dijalankan di lapangan ya melalui sharing dari alumni. Lalu yang kedua, memperkaya diri dengan referensi atau sumber-sumber yang mendukung. Nah, saya mau ulas sedikit teman-teman. Kalau kita kuliah 2 SKS itu kan teman-teman berarti 90 menit mengikuti pembelajaran di kelas. 90 menit mengulangi materi yang disampaikan oleh dosen. 90 menit lagi membaca referensi yang ditunjuk oleh dosen. Nah, ini yang nomor 2 ini. Memperkaya diri dengan referensi ini berarti kalau 2 SKS kuliahnya 90 menit membaca buku referensi. Oke, ini ada cerita nih teman-teman. Mahasiswa itu kalau disuruh membeli buku referensi, Bu, bukunya itu mahal. Ya. Nah, kalau saya sih saya tanya gini, Nak, sepatumu harganya berapa, Nak? Ya. Mahasiswa lalu ketawa, hahaha, gitu ya. Oke. Sepatu saya murah, Bu, cuma 700.000. Ini aja diskon, gitu ya. Anda bisa bayangin ya, 700.000 itu diskon. Kalau nggak diskon tuh bisa lewat dari 1 juta, gitu ya. Padahal bukunya tuh harganya nggak sampai 100.000, gitu ya. Jadi ini kan tinggal kemauan kita ya, teman-teman ya. Nah, kemauan kita punya buku, lalu yang kedua adalah kemauan kita untuk membaca. Ini yang nomor 2. Lalu yang ketiga, mengerjakan tugas-tugas yang dengan penuh semangat, dengan penuh tanggung jawab, ya. Jadi kalau penuh tanggung jawab berarti ya nggak minimalis ya, nggak asal-asalan membuatnya, atau misalnya hanya berdasarkan materi yang disampaikan dosen gitu, tapi dia punya keinginan untuk menyampaikan lebih gitu ya. Oke. Lalu kemudian melakukan refleksi di akhir semester. Nah, sekarang pertanyaannya nih teman-teman, kira-kira mahasiswa itu sibuk nggak ya
Jawabannya sibuk, iya. Tetapi sekali lagi teman-teman, dengan kesibukan seperti ini, jadi mahasiswa itu ikut aktif di kelas, dia juga membaca buku referensi yang ditunjuk dosen, mengerjakan tugas-tugas dengan penuh tanggung jawab, gitu ya, lalu melakukan refleksi. Berarti mahasiswa itu betul terlibat, gitu ya, dalam setiap mata kuliah yang diikuti. Karena dia betul terlibat, berarti materi yang masuk ke dalam memorinya, ke dalam ingatannya, ke dalam pemikirannya, itu menjadi bisa lebih maksimal. Kalau lebih bisa maksimal, berarti semua materi itu akan bertahan lama di dalam ingatannya. Itu tadi kalau Bu Hesti mengatakan, dengan cara yang demikian, lalu mahasiswa itu lalu kangen ke kampus. Kok kayak kosong ya, kok kayak nganggur banget ya kalau nggak ke kampus gitu ya. Karena di kampus ini selalu ada dinamika, selalu sibuk begitu ya. Sibuk itu adalah sibuk yang produktif. Oke, mari kita lanjut lagi, Bu. Nah, sekarang teman-teman, kita akan melihat video pendek gitu ya. Ini adalah sebuah kesimpulan ya dari semua materi yang sudah disampaikan Bu Hesti dan saya. Mari silahkan Bu Hesti kita lihat bersama-sama. Oke, ini kami dari tim LP3 teman-teman. Ada Bu Heni Hartono. Bu Heni Hartono ini yang di sebelah kiri bawah, lalu di atasnya ada Bu Hesti, lalu di sebelah kanan ada Pak Marlon, lalu saya di kanan bawah. Oke, terima kasih teman-teman. Waktu saya kembalikan ke moderator. Mari silahkan Brilia dan Hendri. Oke, baik. Terima kasih kepada Ibu Hesti dan juga Ibu Lucia atas penyampaian materi yang sangat menarik dan detail nih. Nah, teman-teman, sekarang kita sudah semakin kenal ya sama sistematika pembelajaran di kampus kita tercinta, yaitu Unika Sudya Pranoto. Untuk teman-teman yang nantinya akan memiliki pertanyaan, jangan lupa disampaikan di sesi tanya-jawab ya, karena akan ada sesi tanya-jawab setelah ini dan dijawab secara langsung oleh Ibu Hesti dan Ibu Lucia. Oke Kak Hendri, sebelum masuk ke sesi tanya-jawab nanti, setelah ini kita mau ada apa sih? Setelah ini kita mau ice breaking, Kak. Biar suasananya nggak terlalu tegang setelah penyampaian materi tadi. Tapi sebelum ice breaking, biar suasananya makin ramah, makin cair gitu, kita mau yel-yel lagi nih. Oke, yel-yel lagi ya, asik banget. Terima kasih nih buat Hendri yang udah ngingetin kita untuk yel-yel. Boleh aku undang Kak Rizka dan Kak Kirana lagi untuk memandu yel-yel kita. Halo lagi Ketemu nih, lagi. ketemu lagi. Kalau sama kita harus semangat. Nah, karena tadi kan tadi pagi kita udah ngasih tahu yel-yelnya kayak gimana. Jadi sekarang kita langsung bareng-bareng aja gimana? Betul, lebih asik juga ya. Betul. Buat teman-teman ini harus pada
on mic dong ya. On mic, on cam ya kan? Biar tambah apa ya kira-kira ya? Biar kita tambah semangat. Oke. Dan kita Teman-teman. nggak berdua doang. Yoi Nggak banget. boleh. Teman-teman semangat. Kita tambah semangat loh ya. Tambah semangat. Tambah semangat. Boleh. Boleh nih yuk teman-teman yuk pada on cam dan on mic buat kita ngeyel-yel lagi nih. Mungkin kalau kayak pada lupa nggak ya Kir? Apa kita contohin dulu? Kita lagi ya? contohin dulu Boleh, lagi Contohin boleh. lagi ya. Contohin Biar sekali nggak lagi, sekali lagi. Sekali lagi boleh banget. Ya, 1, 2, 3. Happy la 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 FKFTP, happy bareng FEB, Gedung Justinus, Gedung Albertus, bersama kita happy. Kuliah asik dengan SLM. Hai, 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 Aristai. Nah, kan udah pasti jadi inget lagi kan gimana Fresh sih lagi ya. betul. Nah, sekarang nih aku mau kita semua on mic buat yel-yel bareng-bareng biar semangatnya juga bareng-bareng. Bareng-bareng Ya nggak? lagi, bener banget dong, Gir. Biar semakin semangat, oke Betul, banget ya. Betul. Ayo, mana nih? Udah pada on mic belum nih? Coba Ayo, kita ayo, on lihat mic, dulu ya, yuk. Ki. Coba dilihat dulu, Cek. Kakak-kakak panitia juga jangan lupa on mic Kok ya. nggak ada ya? Sedih banget sih. Sedih banget sih. Sedih banget sih. Gimana ya nih ya? Teman-teman, ada 91 mahasiswa loh di sini. Harusnya Iya suara nih, paling nih. keras gitu ya. Ya, Bu. Oh, Jangan malu-malu ya, Bu. Jangan suaranya keras, malu. teman-teman. Kalau bisa malu-malu. Ya, Oh. tenang. Betul. Ayo, ya udah nggak apa-apa deh kita nih yang udah on mic langsung aja Langsung kali aja, ya. langsung Oke, ya. oke, ayo. 1, 2, 3. Happy la 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 Gedung Justinus, Gedung Albertus, bersama kita happy. Kuliah asik dengan SLM. Hai, Aristai. Oke. Thank you Kak Rizka dan Kak Kirana. Keren nih semuanya udah. Sama Brili. Oke, udah jadi semangat nih walaupun kakak panitianya yang on cam doang nih. Makanya teman-teman yang lain boleh dong ikut on cam biar nemenin aku, Henry, Bapak Ibu dosen yang di sini dan juga kakak-kakak panitia. Oke, Kak Henry, kayaknya kita mau langsung mulai aja nih ice breaking singkatnya. Boleh nih kepada kakak-kakak panitia untuk bantu share screen. Oke, teman-teman. Jadi ada rule singkat di sini. Teman-teman dipersilakan menebak dan kalau tahu jawabannya boleh raise hand, oke? Nanti teman-teman panitia yang ada di sini boleh bantu liatin nih siapa sih yang duluan raise hand. Oke, mungkin boleh kita mulai aja nih untuk yang slide pertama. Nah, tebak nama artis. Pasti teman-teman langsung pada tahu nih. Boleh di next, Kak. Nah, Siapa ini? ayo, Ibu Hesti tahu nggak nih, Bu? Ayo. Siapa ya? Henry kah? Oh, bukan Henry, Bu. Masih ada nih yang Kalau sudah raise hand. Wah, Henning Cahya. Kata Henning Tulus, benarkah itu? wah ini harusnya raise hand dulu, Bu. Cepet-cepetan. Kalau ada jawab di chat nanti udah ketahuan dong jawabannya. Oke. Ini mungkin boleh di next sama kakak panitia. Ini untuk soal permulaan aja nih, biar tahu. Benar, ini adalah Tulus. Jadi Tulus ini musisi Indonesia, Bu. Sekarang lagi terkenal banget sama lagu-lagunya. Ibu-ibu, Kirain Bu tadi dosen jangan Henry. lupa untuk dengerin. Oh, bukan Henry, Bu. Oke, gitu ya. Jadi teman-teman yang ada di ruangan, nanti sistemnya adalah raise hand terlebih dahulu. Kalau semisal mau jawab lewat chat, mungkin boleh raise hand dulu, nanti jawabnya di kolom chat. Gitu. Oke, boleh Kita boleh ikut ya? Oh, boleh, Bu. Boleh. Ayo. Oke teman-teman, kira-kira ada yang tahu nggak ya ini gambar dari siapa? Yang tahu boleh raise hand dulu mungkin. Kalau dari rambutnya Pira yang pasti bukan artis Indonesia. Oh, ada benar. David Ilham. Oke, boleh dari Kak David untuk open mic dan kasih tahu jawabannya. Halo David. Taylor Swift.
Bener nggak, Kak Oke. Henry? Mungkin kita next aja nih. Teman-teman panitia mungkin boleh di next. Bener banget. Yeay, ternyata betul Oke. ya, David ya. Oke, jadi bener banget. Ini adalah Taylor Swift. Kayaknya semua orang tahu nih Taylor Swift ya. Terus boleh dilanjut lagi, Kakak Panitia. Matanya doang nih, Bu, kali ini, Bu. Siapa nih kira-kira ya? Ayo, ayo. Waduh. Oke, Oh, oke. Rizky. oh, ada Rizky ya. Jadi ada Ada yang bapaknya, ada anaknya ya. oh. Ada yang menebak bapaknya, ada yang menebak anaknya. Oke, mungkin boleh nih untuk yang raise hand, siapa tahu mau on mic, terus punya jawaban yang berbeda dari teman-teman yang ada di kolom chat. Boleh untuk Kak Arsel, atau Kak Ariel, atau Kak Kirana. Oke, gimana nih Kak Henry jawabannya? Kayak udah ketahuan banget ya Kak, dari matanya itu udah ciri khas banget. Iya, betul banget. Mungkin bisa di next kakak-kakak panitia. Ya, Oke, Bener. bener Oke. lirikan banget. ya. Mungkin yang present bisa diturunin dulu. Oke. Oke, mungkin yang tahu bisa resign. Nah, siapa ini? Kak, kira-kira kamu tahu nggak Hen ini siapa Hen? Wah, saya nggak tahu sih, Kak. Yang jelas pasti dia lebih cakep dari kamu Hen. Pasti wanita-wanita lebih memilih dia daripada kamu Hen. Aduh, udah ada yang resen nih. Kita tunggu lagi deh. Ada yang resen lagi nggak ya? Masa nggak ada yang tahu sih nih? Wah, Opa siapa nih? Oh, yang pasti raise hand bukan dulu. Sule ya. Yang pasti bukan Sule Raise hand lagi ya. dulu, mari raise hand dulu. Oke, dari Kak Uci, VBTS. Dari Kak Vera, Taehyung. Dari Kak Henning, V. Gimana nih Kak Henry? Kak Henry tahu nggak jawabannya? Aku nggak ngikutin Korea sih, Kak. Tapi mungkin kalau kita mau tahu jawabannya, kita next aja. Boleh, Oke, boleh di kakak-kakak panitia? next. Iya, bener banget. Ini V dari BTS atau nama lainnya Taehyung ya? Sebenarnya aku juga kurang tahu sih. Karena aku nggak ngikutin BTS. Mungkin yang tahu BTS nih, boleh nih kasih tahu. Bener ya namanya Taehyung ya? Oke, anggaplah bener ya, Hen. Oke. Iya, Oke, betul banget, Kak. Taehyung. Oke, thank you Kak Uci. Boleh di next nih, Kakak Panitia. Wah, siapa nih, Hen nih? Wah, Ayo, siapa langsung nih. nih? Kita tunggu beberapa detik lagi nih. Ada nggak yang mau raise hand? Oke, sepertinya Kak Uci dan Kak Henning sudah menjawab lewat kolom chat ya. Dan jawabannya mau di Ayunda. Kalau dari ibu-ibu dosen nih, Bu Lucia, Bu Hesti, bener nggak Bu kira-kira jawabannya mau di Bu? Kayaknya Itu bukannya fotonya Bu Lucy ya? Oh, bukan. Bukan, Bu. Bisa jadi Bu. Bisa jadi ini fotonya Bu Atau Lucy. foto saya waktu muda. Oh, bisa Terlalu jadi cantik. Bu. Mungkin kita cari tahu Kegeeran. jawabannya di next slide ya Bu. Boleh Kakak Panitia? Yes. Oke, ini mau di Ayunda. Bener banget. Jadi mungkin Kak Uci sama Kak siapa itu? Henning Sebelah. tadi. Ya, Kak Uci sama Kak Henning up to date banget ya soal artis-artis. Oke, mungkin kakak-kakak panitia bisa ke soal berikutnya. Jadi pada soal berikutnya ini tebak judul film, nanti akan ditampilkan kisi-kisi. Jadi nanti teman-teman diminta untuk menebak judul film dari kisi-kisi yang ditampilkan. Nah, oke. Ada lagi nggak nih yang mau raise hand? Ini kayak gampang banget ya, Kak Henry. Oke, Iya nih, gampang banget nih harusnya. Mungkin boleh nih. Oh, dari Kak Uci udah menjawab. Dan Kak Kirana juga udah menjawab. Filmnya Frozen, Kak Hen. Kak Henry tahu Frozen nggak? Jangan-jangan nggak tahu nih. Frozen itu beku kan, Kak? Aduh. Kulkas. Ya benar, kulkas.
Bercanda. Mungkin kita bisa cari tahu jawabannya nih. Boleh di next slide, Kak Panitia? Iya, betul sekali, Frozen. Nih, Kak Uci sama Kak Yosep, sama Kak Kirana nih up to date banget ya, Hen? Bener banget Kak Bril. Kayaknya bisa menebak semua soal-soal dari tadi, semua soal yang ditampilkan. Bener banget. Ini ada 97 partisipan nih, Hen. Tapi kayak dari tadi Kak Uci, Kak Hening, Kak Kirana yang aku sampai hafal loh. Mulai nih teman-teman yang lain. Yohana Cita. Oke, ini ada dari Kak Hening, Kak Yohanes, Kak Ariel, Kak Yosef. Ada yang jawab Spider-Man, tapi ada juga yang jawab Kamen Rider. Kamen Rider nih, Hen. Apa nih, Hen? Gak tahu Kak Bril, aku nggak ngikutin Kamen Rider. Apa sih yang kamu ikutin, Hen? SpongeBob Kak. Oh, SpongeBob. Boleh. Oke, mungkin ini kita langsung cari tahu jawabannya aja. Boleh di next. Ya. Yeay, betul banget Spider-Man. Boleh dilanjut, Hen? Dan Kakak Panitia. Oke. Wah, sepertinya sudah ada tebakan judul-judul di kolom chat. Ini yang pertama Kak Uci, yang resin juga Kak Uci. Oke, up. Kira-kira bener gak nih Kak Bril? Bener nggak ya, Hen? Mungkin coba kita next slide aja ya, biar pasti, Hen. Yeay, bener banget. Yeay, bener banget. Ibu-ibu dosen pernah nonton gak nih, Bu, film animasi Up? Belum, saya belum, tapi saya suka ini soundtrack-nya. Ya, bener, Bu. Soundtrack-nya dari Westlife. Ya. Oke, mungkin nanti boleh ditonton, Bu. Seru banget, Bu. Berarti habis ini nonton bareng ya. Boleh. Benar. Habis ini kita nobar. Oke, boleh di next lagi. Ayo, apa nih Apa teman-teman? nih? Apa nih? Ada cumi-cumi, Hen. Cumi-cumi. Cumi-cumi. Gurita. Apa nih? Oh, ada yang udah jawab di kolom chat. Satu doang, Hen, tapi yang jawab, Hen. Nggak seru nih. Kita tunggu yang lain dulu. Sampai rame, baru kita kasih tahu jawabannya. Ada lagi nggak nih yang tahu? Ada dari Kak Hening, Kak Yosef, ada dari Alex. Wah, yang lain mana nih? Kita tunggu. Bener nggak ya kira-kira jawabannya? Oke, ada yang raise hand, boleh. Mungkin Kak David kalau mau open mic juga boleh, biar menemani kami. Oke, dari kolom chat. Squid Game juga. Mungkin kita cari tahu aja jawabannya ya, Hen. Siapa tahu mereka ada yang salah, Hen. Oh, tapi ternyata benar. Ternyata bener-bener gak ada yang salah ya Kak. Oke, Kak Henry. Ternyata kita waktu icebreaker-nya udah habis nih, Kak. Kita harus next untuk ke sesi selanjutnya. Kira-kira dari teman-teman pastinya udah makin semangat lah ya. Walaupun icebreaking-nya kecil-kecilan aja. Oke. Nah, terima kasih banget teman-teman yang udah berpartisipasi aktif di icebreaking tadi. Sebetulnya itu intermezzo aja biar teman-teman fokusnya itu nggak buyar gitu ya. Oh, ini ada dari Kak Nathaniel, Spider-Man. Kayaknya itu udah tadi ya, Kak. Gak apa-apa. Oke, teman-teman semua, sekarang kita akan masuk ke sesi tanya-jawab. Peraturan dari sistem tanya-jawab ini adalah teman-teman dipersilakan untuk raise hand terlebih dahulu, atau kalau teman-teman nggak bisa raise hand atau nggak bisa on mic nanti, teman-teman boleh mengetikkan pertanyaan di kolom chat dengan format nama, _ fakultas, _ pertanyaan. Betul banget Kak Prilly. Yuk dipersilakan kepada teman-teman menyampaikan pertanyaannya. Mungkin dari teman-teman kalau ada yang masih bingung, bisa langsung ditanya ini kepada ibu-ibu yang mengisi sesi tadi supaya lebih paham tentang apa sih itu SLM. Yuk, gimana?
Ayo teman-teman, jangan malu-malu nih. Tadi kan materinya udah menarik banget. Walaupun udah dijelasin detail, tapi kan pasti mungkin teman-teman masih ada yang dibingungin, masih ada yang ingin ditanya. Boleh sekali nih kepada teman-teman untuk langsung raise hand atau menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Wah, kayaknya pada malu-malu ya, Hen. Mungkin tadi saking materinya sudah terpaparkan dengan jelas nih. Atau mungkin dari Bu Hesi dan Bu Lucia yang mau bertukar bertanya kepada teman-teman kita yang ada 94 di ruangan Zoom ini juga boleh loh, Bu. Jadi kita berinteraksi aja. Oke, boleh saya mulai ya? Oh, boleh, Bu. Saya mulai ya Bu Lucy ya? Ya, mari Bu. Oke, kalau teman-teman mahasiswa nggak ada yang tanya, saya yang tanya. Gitu. Ya, tadi Bu Lucy sudah menjelaskan sangat detail ya. Bagaimana gambaran dinamika proses pembelajaran di kelas atau apa yang harus dilakukan mahasiswa di kelas saat ber-SLM. Nah, sekarang dari apa yang dipaparkan Bu Lucy, apakah ada yang sudah mengalami hal itu dalam ini berapa minggu ya? 5 minggu kayaknya ya, 5 minggu kuliah. Apakah ada yang sudah mengalami, oh iya Bu, saya dikasih tugas suruh keluar, suruh nyari apa, atau suruh melihat kasus apa begitu? Yuk, sharing. Adakah yang sudah mengalami itu? Karena ini kebetulan bukan fakultas saya ya, jadi saya tidak tahu apa yang dilakukan di LEP, di FEP, FTP, begitu. Barangkali ada yang sudah mengalami. Langsung ke pabrik mana? Oke, ini ada David, silahkan. David open mic. Cerita, David. Wawancara apa begitu? Halo, David. Halo. Ya, silahkan, David. Jadi waktu itu ada tugas. David dari mana ya? Saya Fakultas Muhammad apa? David Hilman dari FEP. Oh, FEP. Prodi Manajemen. Manajemen. Baik, Angkatan silahkan, 21. Ya, silahkan, Pit. Jadi 2 minggu yang lalu saya dapat tugas PPSDM atau pengadaan dan pengembangan SDM sumber daya alam. Jadi tugasnya diminta untuk wawancara mengenai pekerjaan dan jabatan. Oh, terus gimana? Apa yang Anda lakukan? Ya, saya melakukan wawancara. Setelah itu, dari hasil wawancara tersebut dibuat deskripsi pekerjaan atau jabatannya. Begitu. Terus apa yang Mbok rasakan setelah melakukan itu? Saya suka sih karena bisa ketemu teman-teman juga karena tugasnya kelompok. Begitu. Oke. Bandingkan dengan seandainya David membaca teori melakukan wawancara pekerjaan. Kan pasti ada ya, itu ya teorinya ya, mestinya ya. Tapi sekarang David melakukan praktek. Gimana, David? Bandingkan dengan kalau Anda membaca teori saja. Kalau hanya membaca teori itu cenderungnya membosankan ya, Bu. Karena ya hanya membaca teori saja, tidak tahu secara langsung. Lebih lebih berkesan waktu melakukan aktivitas langsung ya. Iya, Bu. Terima kasih, David. Ini saya lanjut ya, Bu Lucy. Ada Aril Gloria dari FEB. Silahkan Aril, open cam dan open mic. Bisa dipin ke Aril, panitia, minta tolong. Halo Aril Gloria. Yuk sharing ke teman-teman. Melakukan penugasan wawancara, pembuatan job analisis dan job spesifikasi. Yuk Aril Gloria, silahkan. Nah, silahkan Aril. Suaranya kok belum masuk ya Aril? Aril, suaramu masih mute.
Ya, Ariel, tes. Masih gitu. Ariel masih mute. Sepertinya ada kendala Bu untuk mikrofon atau dari suara Zoom-nya. Iya Bu. Oke. Ya, oke. Ariel juga melakukan wawancara pembuatan job analysis dan job spesifikasi. Oke, ada lagi dari FTP barangkali ada yang mau share apa yang sudah dialami 5 minggu ini? Uci Nainggolan. Wah, tadi Uci itu update banget ya tentang artis, tentang film. Nah, siang hari ini juga nampaknya sedang update nih tentang Sugio Pranoto Learning Model. Mari silahkan Uci. Halo Bu, selamat pagi. Selamat pagi. Suara saya masuk? Masuk. Ya. Silakan dipin ke Uci. Iya, kan saya mahasiswa semester 6 ya Bu. Oke. Nah, Uci terus, bisa open kamera kah? aduh. Aku pengen lihat wajah cantikmu loh. Sabar ya, Iya, Bu. supaya kita kenal ya Bu Lucia, karena kita bukan dari FEB, bukan dari FTP. Tapi kamera saya gelap, Bu. Oh ya, ya sudah. Oke, baik. Ya. Yuk, Ya, cerita yuk. Oke, kalau saya melihat tuh ada perbedaan sedikit sih Bu dari cara mengajar dosen. Kan saya ada ambil mata kuliah metode ilmiah kan Bu. Nah di situ ternyata dosen saya lebih ke breakout room terus kayak ngerjain tugas pas waktu pembelajaran itu. Jadi kayak nggak di waktu luar setelah pembelajaran. Jadi kayak lebih efektif waktunya diberikan. Jadi kayak langsung mungkin diawalin dengan penjelasan singkat, terus di breakout room, terus nanti kerja dalam breakout room itu sih Bu. Sama kalau dari FTP itu lebih banyak project-project besar gitu sih Bu. Jadi kayak dalam 1 semester. Sebenarnya itu udah dari semester-semester kemarin sih dipakai. Lalu kalau ada dosen yang dia itu kayak ada ice breaking-nya gitu sih Bu. Jadi kayak kita tiba-tiba disuruh joget, kayak ada teman satu pimpin. Jadi kayak nggak sepanjang dari awal sampai akhir kuliah gitu. Jadi kayak ada sesi lucunya, terus ada istirahat gitu. Cuma karena sekarang tuh kayak hybrid gitu kan Bu. Jadi kadang agak kesulitan di bagian, misalnya dosen lagi memaparkan materi, biasanya itu kayak mic-nya kayak kurang bisa kekontrol gitu sih Bu. Jadi yang online tuh kadang masih kayak nggak bisa terlalu dengar. Kayak kadang waktunya agak lama untuk memperbaiki device-device secara teknis gitu sih Bu. Gitu sih Bu. Saya boleh tanya Bu Hesti? Iya, monggo, silakan. Ya. Uci, tadi tuh waktu kuliah kan dosennya ajak joget ya. Anak-anak tuh tanya nggak? Mahasiswa tanya nggak? Gimana sih bayar SKS mahal-mahal kok di sini cuma disuruh joget? Ada nggak pertanyaan gitu ya? Ada nggak di dalam hati begitu ya? Nggak ada sih Bu. Kalau senang ya malahan ya? Senang ya. Cuma yang jogetnya nggak semua sih, yang disuruh mimpin aja yang joget. Oh, itu pas gimana? kedapatan saya yang disuruh joget gitu kan. Jadi ya sudah, pas saya lihat teman-teman story, kok cuma saya yang joget sama teman saya. Yang lain tuh cuma tertawa-tertawa ngeliatin. Cuma jadi lebih kayak apa ya, nggak sepaneng gitu sih Bu. Jadi lebih ya ada sesi-sesi menyenangkan sih Bu. Oke, mudah-mudahan lain kali mahasiswa lain juga mau ya ikut joget ya. Iya Bu. Terus begini Uci, kalau mahasiswa itu masuk ke breakout room, berarti mahasiswa harus serius ya, harus fokus ya. Karena kan lalu dia dibagi dalam kelompok kecil-kecil. Yep. Itu tuh rasanya menjadi sepaneng, menjadi sibuk, menjengkelkan atau menyenangkan ya? Kalau breakout room-nya kayak betul-betul dipilihin dosen, kan kalau satu angkatan nggak semuanya kenal akrab gitu ya Bu. Jadi kalau dapat teman yang sudah kenal,
ya biasa aja sih Bu, ya senang-senang aja, komunikasinya lebih enak gitu. Tapi kalau dapat teman kelompok yang aduh ini nggak pernah kelompok sama ini, aduh nggak kenal, kan jadinya diam-diaman gitu. Paling tunggu satu orang yang kayak ngomong dulu baru direspon gitu sih Bu. Cuma sekarang tuh agak kaget karena dulu tuh nggak pernah breakout room gitu sih Bu. Jadi kayak oh jadi dosen ini mungkin udah agak beda gitu sih Bu. Ya, dosen itu sudah memakai Sugio Pranoto Learning Model. Nah, terus pertanyaan yang lain lagi, Uci. Ini nih pada dosen-dosen yang memakai Sugio Pranoto Learning Model ini memberikan tugas lebih banyak nggak ya, Uci? Kalau yang saya lihat tuh karena tugasnya proyek besar semua kan Bu, jadi mau tidak mau mahasiswa yang inisiatif, oh kita bertemu, nanti kayak dilihat gitu kan Bu, kayak oh ini tugas besar ini bisa dikerjakan langsung dibagi-bagi atau perlu kayak diskusi. Nanti kalau perlu diskusi kita jimit sendiri kayak jadi menyicil-menyicil sih Bu, lebih menyicil-menyicil dibanding kayak langsung kerjain pas dekat-dekat mau. Kan kalau project itu kan biasanya pas mau UAS gitu kan Bu. Tapi kalau misalnya tugasnya tuh menurut saya lumayan berat sih Bu, jadi kayak harus mungkin tiap minggu tuh kita kayak bertemu gitu sih di kelompok. Cuma ada matkul juga yang mungkin nggak sesulit yang itu, jadi kayak belum mulai untuk diskusi-diskusi. Cuma beberapa tugas lebih sering itu diskusi di grup WA juga sih Bu. Gitu. Oke. Dari pengalaman mengerjakan proyek tadi itu ya, Uci ya, itu berarti kan ada anggota dari kelompok kecil itu yang tidak dikenal gitu tadi ya. Lalu sekarang menjadi kenal, gitu kan? Iya Bu. Ada nggak ya kesempatan untuk saling bertukar informasi, peduli pada apa yang teman kita nggak tahu gitu tuh ada nggak ya? Kebanyakan kalau di FTP itu hampir kebanyakan dosen suruh milih sendiri kan Bu temannya. Kadang juga urut nim gitu. Kalau misalnya teman-teman ada yang nggak tahu, kayak kita nanti jelasin sih Bu, biar nanti tanya lagi paham nggak. Tapi kalau misalnya hektik, ya kita selesain dulu, nanti yang nggak paham tuh bisa belakangan dijelasin gitu sih Bu. Kalau pengalaman saya ya Bu. Jadi intinya KKVPT yang P tadi, khususnya yang peduli tadi itu jalan ya, teraplikasi ya, Uci ya. Iya Bu, soalnya pernah matkul tuh susah banget kan Bu, karena kan jarang ya kayak perhitungan di FTP. Terus tiba-tiba perhitungan gitu kan. Nah itu banyak temanku yang bingung, terus kayak ya sudah kayak diajarin pelan-pelan. Sampai paham sih Bu, kalau paham ya puji Tuhan, kalau enggak ya mencoba untuk dipahami lagi sih Bu. Kalau enggak ya gimana? Belajar lagi ya, baca lagi ya. Boleh nyambung Bu Lucy? Iya, mari silakan ya. Uci, berarti kan Uci mengalami dua versi ya. Dulu enggak gini Bu, sekarang kok gini gitu ya. Dibagi dalam breakout room sehingga kita harus serius betul. Menurut Uci, dengan dua pola itu apa yang Anda rasakan? Suka yang mana? Kalau boleh jujur sebenarnya karena sudah nyaman, dengerin dosen aja mungkin enaknya dengerin dosen. Tapi kalau mikir lebih ke depannya lebih baik sih, soalnya kalau breakout room tuh kadang kan kita jarang komunikasi ya Bu. Jadi mungkin di sela-sela kerjain bisa mungkin bercanda atau cerita. Soalnya dosennya kan kayak apa ya, masuk ke breakout room-nya nggak lama gitu, cuma bentar-bentar doang. Cuma terkadang dilihat juga materinya sih Bu, kadang ada yang nggak bisa didiskusiin, kayak tinggal dibagi, ada yang bisa didiskusiin. Tapi menurutku sebenarnya itu baik sih Bu, metode seperti itu. Ya, untuk variasi ya. Iya Bu. Baik, oke. Selain Uci, ada lagi yang mau sharing? Silahkan. Ini jadi kita balik ya Bu Lucy, kita yang tanya ya. Iya. Ya Hening, teman-teman. halo Hening. Hening Cahya. Iya Bu. Oke, Hening Cahya ini juga salah satu yang selalu update ya. Ada artis, ada film. Nah, hari ini update tentang Sugio Pranoto Learning Model. Pengalaman.
Hening ini dari prodi apa? Manajemen, akuntansi, perpajakan? Dari manajemen, Bu. Dari manajemen. Boleh cerita tentang bagaimana cara dosenmu mengajar sekarang ini? Apakah ada beda dengan semester-semester yang lalu? Mungkin kalau dari pengalaman saya di semester 2 ini, kan kalau sekarang tuh ada sistem hybrid ya, Bu. Mungkin ada beberapa dosen yang harusnya hybrid, kan karena kadang waktu udah offline di kelas itu kayak susah kan Bu itu nyambungin proyektor, terus di-share ke teman-teman yang hybrid. Jadi itu ada matkul yang memang harusnya hybrid, tapi dosen itu memilih ya udah kalau memang kalian tidak berangkat, jadi yang di rumah harus struggle belajar sendiri, Bu. Nah, menurut saya dengan adanya hybrid ini dari diri saya sendiri kayak kurang efektif sebenarnya, Bu. Kalau misal kan kapasitas tuh 30 ya, Bu, per kelas. Nah, misal ada matkul ini, itu emang partisipannya tuh 30 anak. Tapi adanya hybrid ini kadang dijadikan alasan, Bu. Misal dari awal kita offline itu dia selalu alasan kayak ya saya tidak tahu itu dia beneran sakit atau tidak, tapi mesti tulisannya kurang fit seperti itu, Bu. Tapi kalau misalnya secara logika, kayak saya lihat dari sosmed anak ini, dia sorenya nongkrong gitu, Bu. Kadang pagi dia bilang izin saya tidak fit, Bu, di kelas pagi jam 7:30. Tapi nanti ada kelas siang dia berangkat. Jadi menurut saya kadang adanya hybrid ini kurang efektif, Bu, terutama buat yang sebetulnya partisipannya itu bisa masuk semua, tapi karena mungkin kelas pagi jadi kayak kurang efektif, dan dosen pun kalau ada kendala jadinya ya udah ya nak bagian di rumah silahkan belajar sendiri dari PPT saya, kayak gitu sih, Bu. Menurut saya ya memang harus ada kesadaran sendiri dari mahasiswanya gitu, Bu, selama perkuliahan sekarang kan baru adaptasi ke kembali offline gitu, Bu. Oke. Dosen yang memberikan tugas ke lapangan gitu ya, atau dosen yang meminta mahasiswa untuk membuat PPT dari sebuah chapter textbook misalnya, itu sudah dialami ya? Sudah, Hening. Bu, kalau untuk pembelajaran seperti itu. Seperti tadi yang kayak Ariel Gloria itu dan Davik itu kan saya juga dapat tugas kayak wawancara seperti itu, Bu. Nah, itu kebetulan saya wawancara salah satu ormawa yang saya ikuti juga gitu kan, Bu. Tapi mungkin hasilnya kayak kurang maksimal juga sih, Bu. Kalau misalnya ada tugas yang mengharuskan kita misal wawancara kayak gitu, Bu. Tapi aslinya sebenarnya kita bisa ketemu gitu, Bu. Cuman karena teman-teman ya kurang ada yang udah berangkat, ada yang offline, ada yang offline, ada yang online, jadinya mungkin buat tugas-tugas wawancara kayak gitu sebenarnya seru tapi mungkin kadang kurang maksimal. Kurang maksimal ya. Oke. Mahasiswa perpajakan, tadi ini yang sudah sharing baru manajemen ya? Yang perpajakan, mari silahkan. Perpajakan, akuntansi juga. Perpajakan, akuntansi, silahkan. Saya tidak tahu ini siapa yang dari perpajakan. Teman-teman panitia, tolong bantu dong. Seorang mahasiswa yang dari perpajakan siapa ya? Saya, Bu. Oh ya. Namanya siapa ya? Halo. Saya. Ya, Suster. mari. Oh, suster. Suster Maria. Waduh, Suster Selamat Maria. siang, Suster. Selamat siang, Ibu. siang. Yuk, cerita, Apa, Suster. Pengalaman saya ketika mengikuti perkuliahan di Unika Sugiyo Pranoto angkatan 21, ya waktu online karena tugasnya di Jakarta, jadi dan juga dipercayakan kongregasi untuk kuliah dengan usia yang sudah begini, saya rasanya agak susah. Tapi ketika mengikuti perkuliahan dengan happy, dengan senang aja, selama mengikuti perkuliahan perpajakan, ya rasanya sakit kepala juga, kata menghitung-menghitung. Tetapi saya jalani dengan senang hati. Lalu ketika dinyatakan untuk offline,
saya harus ke Semarang. Dan awal mengikuti perkuliahan dengan offline, habis itu online dalam 1 hari, saya agak keletihan gitu. Karena tempat komunitas saya yang di Semarang dengan Unika cukup jauh, jadi saya harus pagi-pagi pakai Grab. Belajar untuk pakai motor belum bisa, belum begitu paham medannya. Jadi masih belajar untuk pakai Grab. Saya juga sulit juga ketika 1 hari itu ada yang paginya offline, habis itu jam keduanya online. Jadi karena NIM saya ganjil, jadi saya harus ikut peraturan yang sudah diterapkan oleh Unika bahwa yang NIM ganjil, yang pelajaran yang bersangkutan harus offline. Tapi saya merasa itu keberatan gitu, karena agak susah kalau kita harus offline, online itu bagi kami sebagai mahasiswa itu letih, jujur banget letih. Tapi ya karena teman-teman juga semangat untuk dengan jiwa-jiwa muda, jadi saya juga ya bersemangat juga tetap mengikuti kuliah dengan baik. Dalam mengikuti perkuliahan, saya mengikutinya juga dengan baik. Tidak ada yang ya ada sulitnya, tetap pasti ada sulitnya juga tetap. Karena background saya juga awal-awalnya bukan posisi orang keuangan atau memang belajar dari keuangan, tapi sedikit memang jurusan IPS juga sedikit mencantol, tapi karena sudah lama tidak megang buku atau tidak membaca tentang perpajakan, jadi agak tidak mudah bagi saya untuk menjalani itu. Tapi dengan senang hati bahwa saya juga sudah diberi kepercayaan dari kongregasi bahwa untuk mengikuti perkuliahan perpajakan, jadi saya berusaha untuk bisa mengikuti dengan perkembangan zaman dan juga rajin juga untuk membaca informasi-informasi perpajakan yang baru, lalu bersosialisasi juga dengan teman-teman yang ada di kampus yang ya cukup beda usia dengan saya. Ya saya banyak belajar juga dari teman-teman. Jadi jika saya tidak tahu, saya sering tanya ininya seperti apa sih, Ibu Rini ngajarnya, Ibu Sandy ngajarnya seperti apa gitu. Kadang saya juga ya jujur bahwa kadang juga tidak paham, tetapi dengan rendah hati saya tetap bertanya, tetap mencari informasi yang baru. Gitu. Tapi teman-teman di kampus, angkatan saya perpajakan, semuanya pada happy-happy, pada senang-senang gitu. Kalau kumpul ya kami bersama-sama ya tertawa. Ya kalau merasa susah untuk mengerjakan soal, kadang dosen memberi tugas pakai WhatsApp. Nanti dosennya ngirim tugas, nanti kita kerjakan, ngirimnya di subscriber. Itu sih pengalaman saya selama mengikuti perkuliahan 2 semester ini. Terima kasih. Oke. Suster Maria pada pagi hari ini menginspirasi kita tentang tangguh, teman-teman. Teman-teman semuanya juga mungkin punya pengalaman yang mirip ya dengan Suster Maria. Kalau orang kuliah tidak sakit kepala itu ya rasanya nggak mungkin ya teman-teman semua ya. Ya kan? Rasanya tuh bohong banget gitu loh. Kuliahnya tuh menyenangkan. Ya menyenangkan sih iya gitu ya. Kayak Suster Maria tadi cerita, ya ya senang ya iya, tapi sakit kepala itu juga iya gitu ya. Memang begitulah uniknya gitu ya. Karena kan kita mendengarkan kuliah, kita mengerjakan tugas-tugas itu tuh harus berpikir gitu ya. Harus berpikir maksimal gitu ya. Itu yang kadang-kadang tanpa sadar kita menforsir kemampuan berpikir kita, jadi kita sakit kepala gitu ya. Oke, Suster, itu tadi kalau diceritakan nampaknya dengan hibrid ini rasanya tuh kayak lari-lari ya. Habis online, habis itu harus offline gitu ya. Kalau mahasiswa psikologi itu begini, Suster, ini hanya sekedar sharing saja. Sebetulnya kalau kuliah online itu bisa di mana-mana saja kan, bisa dilakukan di mana aja gitu loh maksudnya. Kalau kuliah online-nya itu 7:30, kuliah offline-nya itu jam 10 katakan begitu, maka kalau mahasiswa psikologi itu dia kuliah online-nya itu sudah 7:30. Jadi 7:30 dia sudah di kampus. Tapi dia tidak masuk kelas. Ya terserah mau di mana. Di selasar ruangan bisa gitu ya. Atau juga di bawah gedung Antonius itu juga bisa. Yang pada intinya mulai pagi itu dia sudah ada di kampus. Nah, mensituasikan seperti itu membuat dia jadi nggak lari-lari. Habis dari rumah, habis terus harus ke kampus, nggak begitu. Tapi dari pagi
dia sudah di kampus. Ini hanya sekedar sharing saja. Mungkin pada suatu hari nanti bisa dilakukan ya oleh Suster Maria dan teman-teman semuanya. Nah, pertanyaan yang berikutnya, Suster. Di semester genap ini atau semester 2 ini, apakah ada dosen yang sudah menjalankan seperti yang saya dan Bu Hesti ceritakan tadi, Suster? Jadi sudah ada yang meminta tugas membuat resume, tugas untuk presentasi PPT, atau mengerjakan proyek, atau mengerjakan bedah kasus, gitu. Apakah sudah ada, Suster? Sudah ada. Sudah ada ya? Iya, presentasi itu tentang akuntansi. Kalau mengumpulkan tugas-tugas ringkasan itu PDRD. Sudah. Presentasi juga. Nanti kalau akuntansi itu kelompok 1-2, contohnya seperti kelompok 1-2 presentasi, kelompok yang terakhir 20-21 pembahas. Nah, nanti kalau tidak tahu, teman-teman lain boleh beri masukan, beri jawaban yang benar. Nanti dikoreksi oleh dosennya. Oke. Ya, jadi sudah dijalankan. Ya, terima kasih, Suster. Mari silahkan Bu Hesti, kita lanjut. Baik. Ada lagi yang mau sharing? Kita tadi Suster dari perpajakan ya? Iya, Bu. Dari akuntansi yang belum sharing. Halo teman-teman akuntansi, adakah? Panitia bisa bantu siapa yang dari akuntansi? Saya tidak tahu. Joshua Pascal, silahkan Joshua. Bisa open mic dan open cam. Halo Joshua. Ya. Ya, oke, silahkan sharing Joshua. Sharing mengenai apa? Lah, pengalamanmu dalam perkuliahan ini, Anda kan present ini. Oh iya, saya itu rasa pertama waktu online kan rasanya ya santai, terlalu santai gitu. Tapi karena online langsung sudah santainya sudah dihilangkan dulu, langsung siap-siap naik motor, naik apa. Aduh. Haduh ya panjang ya. Haduhnya panjang. Kenapa haduh, Joshua? Ya capek dari naik motor ke situ, naik ke sebentar, sananya. Joshua angkatan 21 ya, berarti di semester 2. Jadi kemarin satu semester itu kan full online ya. Santai di rumah begitu ya, nggak harus bertransportasi ke kampus. Sekarang tiba-tiba harus ke kampus. Sudah, nah ini sudah siap saya, tapi walaupun gitu tapi saya sudah siap-siap gitu kok untuk maksudnya ke kampus atau apa, jadi nggak perlu ada masalah atau apa. Oke, berarti nggak masalah ya dari online ke offline. Yang perlu dikhawatirkan atau apa, karena juga ada beberapa pelajaran juga ada yang online. Paksa harus online. Baik. Nah, sekarang kaitannya dengan tadi yang disampaikan Bu Lucy, implementasi SLM itu 2 semester ini, apakah Joshua merasakan ada perbedaan antara yang ditempuh di semester 1 kemarin dengan yang semester 2 ini? Pelajaran terutama saya sih ada yang berbeda, yaitu adalah dalam tugasnya. Biasanya saya kalau tugas itu seringkali online, jadi ulangan atau apa berupa kayak tugas individu. Tapi sekarang kayaknya sudah agak beda, di mana ya itu seperti waktu aku masuk ke SMA atau apa, di mana aku harus ngafalin apa belajar terus ngerjain secara tertulis gitu. Ada yang tertulis karena bisa diceritakan tugasnya bagaimana detailnya, begitu, mata kuliah apa begitu? Misalnya kayak manajemen keuangan atau itu, karena itu dia ini kan sudah sekarang offline Pak, jadi kayak dibikin PR terus nanti dikoreksi gitu agar bisa dikoreksi langsung di sekolahnya itu. Tapi Anda ngerjain sendiri di rumah begitu? Iya. Atau berkelompok? Sendiri di rumah. Oh gitu. Terus ada diskusi di kelas begitu?
Ya beberapa, sedikit. Kadang aku berdiskusi mengenai cara mengerjakannya kayak gimana gitu. Maksudnya diskusi itu terstruktur di kelas? Enggak, bebas. Mau yang mana. Oh, Anda diskusi sendiri sama teman-teman di luar forum begitu ya? Halo, Joshua? Ya, ya. Maksudmu diskusinya itu Anda diskusi sendiri dengan teman-teman di luar skenario kelas begitu? Enggak, kadang di dalam kelas juga waktu ngerjain kelompok. Oh, memang ada forum kerja kelompok di kelas? Iya. Oke. Terus hasil dari kerja kelompok itu dipresentasikankah atau langsung dikumpul begitu saja? Dipresentasikan. Terus apa yang Mbok rasakan, Joshua? Suruh kerja kelompok, ya, senang banget? Senang, karena bisa berinteraksi dengan teman-teman. Dan tahu cara kenalan juga. Lebih senang ketemu ya? Lebih senang di kelas ya daripada di online ya? Enggak ngapa-ngapain di online. Oke. Kayak bosan gitu. Bosan ya, baik. Oke. Ya, Joshua baru mengalami 2 semester ya. Berapa mata kuliah yang Anda rasakan seperti ini di semester 2 ini? Berapa ya? Aku nggak tahu. Seingatmu aja. Tadi kan berarti yang diceritakan baru 1. Bahasa Inggris. Bahasa Inggris suruh ngapain? Ya suruh cuma sama sih ya, biasa ngumpulin kuis, bikin kuis gitu. Tapi yang kalau AKM 2 ya ada beberapa kelompok. Misalnya AKM 2 sama teori organisasi bikin kelompok buat presentasi gitu. Cara nanti bergantian-gantian. Jadi gitu rasanya. Senang nggak Anda kalau ada tugas kelompok gitu? Iya. Bandingkan dengan tugas sendiri, tugas individu? Lebih enak tugas kelompok. Lebih enak tugas kelompok. Kalau tugas kelompok gitu, apakah semua anggota kelompok bisa aktif, Joshua? Iya, bisa aktif semua. Foto teori organisasi juga ada yang aktif, beberapa aktif foto presentasi. Cuma hanya beberapa toh, walaupun itu tetap berjalan lancar. Berapa anggota sih dalam satu kelompok itu? Yang waktu teori organisasi itu 6 orang. 6 orang. Nah, kalau 6 orang, yang aktif berapa orang? Yang tadi offline waktu kemarin itu yang dulu waktu aku presentasi pertama kali itu offline ada 3 aku sama 2 teman yang lainnya lagi presentasi, sementara yang lainnya itu online. Tapi online kan sebetulnya juga bisa berpartisipasi ya. Nah, sudah aktif semua. Bisa aktif semua ya. Mereka sudah bisa maksimal. Oke. Bagaimana skenarionya supaya seluruh anggota itu bisa aktif? Ada triknya enggak? Mereka berdiskusi, caranya mudah, yaitu berdiskusi mengenai siapa yang milih siapa apa. Kan ada beberapa itu, satu orang meringkas berapa halaman, kayak 3 halaman atau apa, nanti ditentuin di grup kelompok itu siapa dapat siapa dapat apa gitu. Oh, bagi tugas gitu ya? Bagi tugas, gitu cara agar supaya kita semua bisa aktif. Kalau enggak nanti ya satu bisa malas atau apa, enggak fokus terhadap apa yang nanti dikerjakan, apa yang dibahas sama kelompok itu. Baik, kalau saya mendengarkan sharingnya Joshua di sini, berarti peduli tadi masuk di sini. Ya, berkelompok, berenam. Itu kalau kita mau egois kan bisa saja Joshua tampil sendiri begitu kan, bisa juga seperti itu. Tapi yang ditempuh kelompok kan ada topik-topik dibagi, 6-6-nya punya tugas sendiri-sendiri, kemudian nanti semuanya presentasi. Ini kan peduli dalam arti berbagi materi, berbagi tugas begitu, sehingga semuanya berimbang, semua punya peran begitu. Oke, terima kasih Joshua sudah sharing. Ya, semoga sama-sama bisa menginspirasi teman-teman yang lain. Silahkan yang lain, barangkali ada yang mau sharing. Ini ada 4.
Ini ada beberapa Sip. pertanyaan, Bu, dari kolom chat. Oke. Mungkin boleh saya bantu bacakan. Yang Silakan. pertama dari Kak Emeralda. Siang, Bu, izin bertanya, SLM menganjurkan dan mendorong aktivitas di luar kelas. Untuk mendukung hal tersebut, apakah Unika sudah memiliki relasi atau kerjasama dengan beberapa perusahaan yang mungkin bisa dikunjungi, Bu? Terima kasih. Baik, terima kasih, Prilly. Monggo, Bu Lucy atau saya. Oke. Unika mempunyai kerjasama dengan beberapa perusahaan, itu khususnya SSCC yang menangani tentang karir itu. Jadi kan kalau biasanya kalau setelah wisuda, periode wisuda, lalu ada job karir gitu ya, job fair. Nah, di situ akan diundang beberapa perusahaan. Jadi Unika mempunyai kerjasama dengan beberapa perusahaan, tetapi di samping itu biasanya fakultas itu mempunyai MOU dengan beberapa perusahaan, gitu ya, yang bisa jadi perusahaan itu sudah biasa menerima mahasiswa-mahasiswa yang perlu mendapatkan pengalaman-pengalaman di lapangan. Begitu, Emeralda. Jadi intinya adalah kalau Unika itu mendorong atau menganjurkan aktivitas di luar kelas, tentu saja nggak yang dosennya melepas gitu saja. Ya terserah kamu cari di mana aja, nggak gitu ya. Tetapi dosen atau juga fakultas memfasilitasi supaya mahasiswa mempunyai tempat untuk belajar di luar kelas. Dan saya pikir kalau mahasiswa punya pengalaman di luar kelas, itu tuh sangat membantu ya. Bukan hanya tahu tentang teori, tetapi juga memahami aplikasi. Karena bisa jadi begini teman-teman, teori dengan praktek itu berbeda. Kalau saya dari ilmu psikologi itu berasal dari Eropa. Buku-bukunya, konsep-konsepnya juga dari Eropa. Banyak hal itu nggak sama dengan kita yang Indonesia, apalagi Semarang. Gitu. Jadi kalau ada teori dari Eropa sana, kita juga harus melihat ini masih sesuai nggak ya dengan konsep yang dikembangkan Eropa. Kalau enggak, berarti terus kita mau memodifikasi seperti apa. Nah, memodifikasi seperti apa inilah tadi yang disebut sebagai visioner. Itu tadi loh teman-teman, KKVPT, V-nya itu adalah visioner. Ya. Jadi kalau ada sesuatu hal yang tidak sama antara teori dengan praktek, terus ke depannya ini kita mau apa gitu ya. Jadi harus ada visi yang baru yang mengubah sesuatu yang lama. Ya, tadi contohnya saya ceritakan pada teori-teori psikologi. Bu Hesti mungkin akan menambah, mari silahkan Bu. Ya, terima kasih Bu Lucy. Selamat siang Emeralda. Yang dimaksud dengan mendorong aktivitas di luar kelas itu bukan berarti terus mahasiswa berinisiatif sendiri. Boleh sih berinisiatif sendiri, tetapi dosen itu akan menskenariokan di dalam RPS. Ya. Jadi tadi Bu Lucy sudah menceritakan RPS kita itu kan sudah dibuat secara digital begitu. Bahkan di RPS itu ada detail aktivitasnya begitu ya, sehingga bisa betul terbaca dosen itu memakai waktu berapa menit sih untuk bicara begitu. Nah, kemudian aktivitas selanjutnya itu bisa mendorong aktivitas di luar kelas. Nah, pada saat ada aktivitas di luar kelas itu dosen akan punya skenario, Anda harus kemana. Seperti tadi contoh waktu dari teman-teman FEB tadi men-sharingkan wawancara, itu sebetulnya adalah aktivitas di luar teori, di luar dosen memberikan teori, sehingga mahasiswa itu bisa beraktivitas. Intinya, aktivitas bisa dilakukan di dalam kelas atau di luar kelas. Nah, kalau di luar kelas atau mungkin di luar kampus, maka dosen akan menyebutkan kemana Anda harus menuju begitu. Nah, kalau dikaitkan dengan perusahaan, mestinya adalah ini perusahaan yang sudah ada link kerjasama seperti yang disampaikan oleh Bu Lucy tadi, yang sudah digandeng gitu oleh fakultas. Karena yang berinteraksi langsung itu fakultas atau program studi. Saya ambil contoh begini, saya dari FAD, dari arsitektur. Aktivitas di luar kelas itu kita bisa mengajak mahasiswa itu mengunjungi ke proyek begitu. Karena kalau di kelas kita kan memberikan teori tentang atap itu begini begitu ya.
membayangkannya kan ya hanya sebatas 2 dimensi atau 3 dimensi dari video begitu. Tapi begitu mahasiswa itu kami ajak ke lapangan, nah ke lapangannya kami juga nggak perlu nggak perlu repot banget mencari proyek mana begitu. Kita jawil saja alumni yang sedang mengerjakan proyek yang sedang garap sampai posisi atap. Nah kita ajak ke sana. Kemudian alumninya cerita sambil melihat ini loh, sambungannya begini, prosesnya begini, dan realnya di lapangan seperti itu, dinamikanya seperti itu. Nah, itu diskenariokan oleh dosennya begitu, dengan memanfaatkan link-link yang sudah dipunyai oleh prodi atau mungkin link pribadi dosen pun nggak masalah begitu. Jadi kalau perusahaan mana yang mungkin bisa dikunjungi, ini bisa dikoordinasikan yang paling dekat dengan prodi atau dengan fakultas. Saya kira kok pasti sudah diarahkan oleh dosennya begitu. Semoga bisa menjawab Emeralda. Oke, baik. Terima kasih kepada Bu Hesi dan Bu Lucia. Mungkin kepada Kak Eralda, oke, sudah terjawab. Lalu saya izin juga untuk menyampaikan pertanyaan kedua, ada dari Kak Kirana. Selamat siang, Bu. Izin bertanya, bagaimana cara mengikuti perkuliahan dengan model ini apabila mahasiswanya pendiam dan kurang bisa mengutarakan pendapat? Terima kasih, Bu. Oke. Menarik banget Baik. ya. Mahasiswanya pendiam dan kurang bisa. Oke. Caranya, saya membayangkan saya sebagai mahasiswa yang dibayangkan Kirana pendiam tadi. Pendiam itu biasanya kan terus pengennya sendiri begitu ya. Kalau ada tugas kelompok, saya pengen bisa mengambil posisi seperti sharingnya siapa tadi ya, yang ada 6 orang tadi, terus masing-masing punya bagian sendiri-sendiri begitu ya. Nah, perlu ada inisiatif dari mahasiswanya sendiri bahwa saya harus bisa berperan loh di dalam kelompok ini begitu. Ya karena kalau di lapangan itu sepinter apapun Anda, sehebat apapun Anda, kalau Anda diam, nggak ada yang tahu bahwa Anda itu hebat begitu. Harus berani ngomong, ya. Nah, mungkin tidak bisa serta-merta langsung maju di depan presentasi, tapi paling tidak dalam forum-forum kecil ngomong bareng, diskusi. Nah, itu bisa menjadi ajang untuk melatih bahwa saya mulai belajar bicara. Begitu. Jadi yakinlah bahwa Anda akan dihargai orang lain, itu bukan karena Anda diam, tapi karena kita bisa mengungkapkan apa yang saya punya dan mengungkapkan dengan cara yang baik. Ya harus mencoba begitu. Itu pandangan saya sebagai orang yang bergerak di bidang teknik gitu ya, di bidang eksak begitu. Jadi saklek, kalau kamu diam ya berarti kamu nggak ngerti gitu. Bagaimana orang tahu bahwa Trihesti bisa tahu ini kalau saya diam? Maka saya harus menyampaikan bahwa saya punya ini, saya bisa ini. Oke, saya akan dipakai. Mungkin dari pandangan psikologis bagaimana, Bu? Oke. Lucy? Ya, Bu Hesti. Ini kalau saya saya membayangkan ini yang diceritakan oleh Kirana ini seperti orang dengan karakter introvert gitu ya. Diam, nggak banyak ngomong, kurang mampu menyampaikan pendapat atau kemampuan verbalnya itu kurang bagus gitu ya. Orang introvert sekalipun itu kan tidak bisu gitu ya. Artinya dia bisa ngomong, hanya kata-katanya tuh irit. Nah, gitu ya. Jadi nggak yang royal. Nggak royal, nggak yang banyak ngomong gitu. Tapi sebetulnya dia bisa ngomong. Nah, ini orang yang seperti ini kan sekali lagi tidak bisa eksis hidup sendiri gitu ya. Butuh teman. Teman ya dalam keseharian
berarti ya sekedar hanya ngobrol. Lebih lanjut lagi adalah teman untuk bisa bekerja sama gitu ya. Nah, teman-teman, satu hal yang perlu kita ingat, fase kuliah ini adalah proses untuk mendapatkan pengetahuan gitu ya. Jadi secara akademik mendapatkan pengetahuan. Lalu yang kedua adalah untuk mengembangkan soft skill kita. Dari yang tadinya nggak bisa ngomong, sekarang saya harus bisa ngomong. Karena nanti kalau kerja itu, saya harus bisa kerja tim dengan orang-orang setidaknya di unit saya, gitu ya. Tadi seperti disampaikan Bu Hesti. Nah, kalau nggak ngomong ya nanti orang lain ya nggak tahu sebisa apa, gitu ya. Kita ini sebisa apa, orang lain nggak tahu. Dan kalau kita nggak ngomong, kita berarti tidak berkontribusi pada tempat kerja kita, gitu ya. Nah, ini kalau kita diem aja, nanti kalau kerja ya bisa-bisa nanti terus tahu-tahu kita dikeluarkan, gitu ya. Karena tidak dianggap cocok dengan tempat kerja itu atau tidak dianggap cocok dengan unit kerja itu, gitu. Jadi fase kuliah ini anggaplah sebagai proses pengubahan, gitu ya, dari kepompong menjadi kupu-kupu yang cantik. Nah, dari yang kurang bisa mengutarakan pendapat, dari pendiam menjadi pribadi yang bisa mengutarakan pendapat, yang bisa menjalin relasi sosial dengan orang lain. Apakah itu gampang? Jawabannya tidak. Tentu itu tidak, gitu ya. Tentu itu tidak gampang. Tetapi segala sesuatu itu harus diusahakan, teman. Harus diusahakan. Kalau sekarang sih, kalau ilmu psikologi itu trennya adalah psikologi positif. Psikologi positif itu keren banget ya. Itu menyampaikan konsep bahwa segala apapun yang kita inginkan bisa kok kita capai. Asalkan kita punya kemauan dan punya komitmen untuk mencapai itu. Artinya bagaimana? Kalau yang tadinya tidak bisa mengutarakan pendapat, ya buatlah goal setting misalnya, supaya bisa mengutarakan pendapat. Sesudah itu strateginya bagaimana, gitu kan? Silahkan dilihat teman yang dianggap itu pandai mengutarakan pendapat seperti apa, lalu silahkan ditiru bagian-bagian yang sesuai dengan kepribadian kita. Itu salah satu trik, gitu ya. Salah satu trik lainnya nanti kita mojok ya, Kirana ya, untuk ngobrolin soal itu ya. Tetapi menurut saya sekali lagi yang penting adalah pakailah fase kuliah ini sebagai fase untuk mengasah talenta dirimu. Jadi tadi saya menyebutkan sebagai proses pengubahan dari ulat menjadi kupu-kupu yang cantik. Nah, gitu ya. Proses pengubahan ini waktunya 3 tahun sampai 4 tahun ya, teman-teman ya. Kalau yang standar. Tapi kalau yang masih mau leha-leha ya masih bolehlah sampai 5 tahun. Nah, gitu ya. Tapi jangan lama-lama kuliahnya. Sayang uangnya, sayang energinya, gitu ya, bisa dipakai untuk kebutuhan yang lainnya, untuk keperluan yang lainnya, kegiatan yang lainnya. Tadi itu kan kita yel-yel ya, hoi, 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 hoi Aristoi. Nah, artinya itu gini teman-teman, hoi Aristoi itu adalah sebuah karakter, gitu ya, sebuah karakter yang dimiliki individu, di mana dia mumpuni terhadap materi perkuliahan, sekaligus dia siap, gitu ya. Siap untuk menjadi pemimpin dimanapun dia berada. Jadi hoi Aristoi itu adalah sebuah harapan bila nanti mahasiswa sudah lulus dari Unika. Jadi dengan kata lain, kalau mahasiswa sudah lulus dari Unika Sugio Pranoto, jadilah hoi Aristoi. Nah, begitu harapannya. Sehingga kalau mahasiswa sudah lulus dari Unika Sugio Pranoto, bukan hanya mumpuni secara akademik, gitu ya. Kalau yang akuntansi berarti mumpuni secara ilmu akuntansi, kalau manajemen berarti mumpuni ilmu manajemen, kalau perpajakan berarti mumpuni ilmu perpajakan. Tetapi selain itu juga mempunyai karakter. Dimanapun ditempatkan siap menjadi pemimpin. Pemimpin loh ya teman-teman ya. Pemimpin kita underline. Pemimpin itu berarti orang yang memimpin. Berarti dia harus punya inisiatif, gitu kan? Dia harus bisa mengkoordinir sebuah situasi, dia harus bisa mengkoordinir orang-orang yang ada di bawahnya. Jadi pemimpin itu bukan follower. Kalau follower itu kan pembebek gitu ya, hanya ikut-ikutan, enggak gitu. Tetapi ini mau menjadi pemimpin supaya bisa
supaya bisa menjadi pemimpin ya berarti dia harus bisa menyampaikan pendapat gitu ya. Pendiam ya boleh. Kayak saya, kayak Bu Hesti itu ya pendiam juga pada saat-saat tertentu gitu ya. Pada saat memang kita harus diam, berpikir, membuat evaluasi ya kita diam. Tapi pada saat tertentu yang memang kita harus bicara ya kita bicara. Begitu ya Kirana? Oke. Intinya ya harus ada kemauan dari diri sendiri untuk mencoba. Betul Bu Hesti. Ya, Untuk harus mencoba ada berubah. kemauan. Betul. Mungkin pada waktu mencoba mungkin ada teman yang usil ya. Ah, dia sok iye misalnya gitu ya. Ah, sok ngomong-ngomong lancar padahal enggak, garing enggak. Mungkin ada ya omongan seperti itu. Tetapi ya biarkan saja. Kita tampung saja menjadi masukan. Kalau itu kita anggap tidak seperti keadaan kita, ya sudah lupakan. Namun pada intinya, orang-orang yang banyak memberikan masukan untuk kita, anggaplah bahwa mereka itu orang itu peduli pada perkembangan talenta kita. Karena dia peduli, maka dia memberikan masukan. Oke, baik. Ini kok sudah lagi? ada. Oke, baik. Panitia sudah membuat catatan batas pertanyaan. Oh, Iya, benar Bu. Sepertinya ini sudah menuju pukul 11, sesi tanya jawabnya Oke. sudah selesai Bu. Mungkin nanti kalau ada teman-teman yang masih ingin bertanya atau ingin berdiskusi, boleh untuk menghubungi Bu Lucia dan Bu Hesti ya Bu, benar? boleh, Ya, benar. silakan. Ya. Oke, baik. Terima kasih sebelumnya untuk Kak Kirana tadi sudah terjawab ya? Oke, sudah terjawab. Kak Brili, Ya, bisakah kita foto bersama? iya Bu, benar sekali. Ini kita mau foto bersama Bu. Oke, ya, siap. Ya, silakan open cam. Ya, boleh teman-teman. Mungkin dari kakak-kakak panitia boleh dibantu. Oke teman-teman, aku pandu buat screenshot ya. Ini ada 4 slide. Jadi kita mulai dulu dari slide pertama. 1, 2, 3. Nggak kelihatan. Majuan. 1, 2, 3. Lanjut slide 2. 1, 2, 3. Lanjut lagi slide 3. 1, 2, 3. Lanjut slide terakhir, 1, 2, 3. Sudah, saya kembalikan ke MC. Terima kasih. Oke, terima kasih karena sudah dibantu untuk foto bersama. Oke, Kak Henry, nggak terasa karena kita udah ada di penghujung acara. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Ibu Hesti dan juga Ibu Lucia terkait model pembelajaran kita di kampus Unika mampu diterima dengan baik oleh teman-teman semua. Dengan harapan di kampus Unika, teman-teman mampu untuk berpikir kritis, kreatif, visioner, melalui keterlibatan dosen dan juga alumni yang memberikan banyak pencerahan akademis dan juga non-akademis. Juga dengan Andragogy Method yang mengajarkan kita untuk aktif berkegiatan dengan penuh semangat. Oke Kak Henry, abis ini mungkin kira-kira kita mau apain ya Kak Henry? Apa udah selesai ya Kak? Iya Kak, karena waktunya juga sudah mau pukul 11, jadi kita harus menyelesaikan acara pada pagi ini. Ya, oke. Nggak apa-apa deh Kak Henry. Mungkin seperti yang sudah tadi aku bicarakan kepada teman-teman, kalau teman-teman ada pertanyaan, boleh langsung hubungi Ibu Lucia dari Ibu Hesti yang pastinya terbuka banget sama pertanyaan teman-teman. Oke, terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir dan juga Bapak Ibu dosen. Saya Brili. Dan saya Henry. Kami mengucapkan sampai jumpa. Terima kasih semuanya. Terima kasih Terima kasih. Terima kasih Bu, terima kasih semua. Sehat selalu.